Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1A pada mata kuliah Undang-Undang Kesehatan akan mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang klinik yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Azza Nurdini, Indah Fitriani, Novianti Dwi Lestari, Febriana Clara Iswara, Nur Hasanah Wulandari, Tara Junior, Tesya Widyaningsih, dan Zulfa Yunita. Peraturan Menteri Kesehatan tentang klinik. Bab 1 Ketentuan Umum. Pada pasal 1, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud adalah yang pertama klinik. Klinik adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar ataupun spesialistik. Yang kedua, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Baiklah, selanjutnya yang nomor 3, instalasi farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknik kefarmasian di klinik. Nomor 4, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Yang kelima, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian yang nomor 6, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya, bab 2 yaitu jenis klinik. Pasal 2, yang pertama berdasarkan jenis pelayanan, klinik dibagi menjadi dua. Yang pertama klinik pratama dan yang kedua klinik utama. Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik maupun khusus. Kemudian, klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau medik dasar dan spesialistik. Keempat, klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang atau disiplin ilmu atau sistem organ. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai klinik dengan kekhususan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yaitu diatur oleh menteri. Selanjutnya pasal 3, klinik dapat dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Selanjutnya pasal 4 yang pertama, klinik yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha. Yang ketiga, klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum. Selanjutnya bab 3 yaitu persyaratan, bagian ke-1 lokasi. Pasal 5 yang pertama, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Yang kedua, lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ketentuan mengenai persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut. Selanjutnya bagian kedua yaitu bangunan. Pada pasal 6, yang pertama, bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal per orang. Yang kedua, ketentuan tempat tinggal per orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Yang ketiga, bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang yang termasuk menyandang cacat, anak-anak, dan usia lanjut. Kemudian pasal 7, yang pertama bangunan klinik paling sedikit terdiri atas 1. Ruang pendaftaran atau ruang tunggu, 2. Ruang konsultasi, 3. Ruang administrasi, 4. Ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan. Kemudian pelayanan farmasi, kemudian ruang tindakan,
ruang atau pojok ASI, kamar mandi atau WC, dan yang terakhir, ruang lainnya sebagai kebutuhan pelayanan. 2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, klinik rawat inap harus memiliki A. Ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, B. Ruang farmasi, C. Ruang laboratorium, dan D. Ruang dapur. Yang ketiga, ruang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 dan paling banyak adalah 10. Bagian ketiga, prasarana pasal 8. 1. Prasarana klinik meliputi A. Instalasi sanitasi, B. Instalasi listrik, C. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, D. Ambulan khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, dan E. Sistem gas medis, F. Sistem tata udara, G. Sistem pencahayaan, dan H. Prasarana lainnya sesuai kebutuhan. 2. Sarana dan prasarana klinik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Bagian keempat, ketenagaan. Pasal 9. 1. Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis. 2. Penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 harus memiliki surat izin praktek atau SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Pasal 10. Tenaga teknis hanya dapat memberi penanggung jawab teknis pada satu klinik. Pasal 9. 1. Ketenagaan klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga perawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ketenagaan klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analisis kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. Pasal 12. 1. Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 orang dokter dan atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Yang kedua, tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 orang dokter spesialis dan 1 orang dokter sebagai pemberi pelayanan. Yang ketiga, tenaga medis pada klinik yang utama memberi pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 orang dokter gigi spesialis dan 1 orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Yang ketiga, pasal 13. 1. Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek atau SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin kerja atau SIK atau surat izin praktek atau SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, penghormatan hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pasal 15. Pendaya gunaan tenaga kesehatan yang warga negara asing di klinik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16, klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus menyediakan dokter sesuai tenaga kesehatan. Lain selas, klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus menyediakan dokter sesuai tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan setiap saat berada di tempat. Bagian kelima yaitu peralatan. Pada ayat pertama, klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Pada ayat kedua, peralatan medis dan non-medis sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Pada ayat ketiga, selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 pada ayat pertama, peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Pada ayat kedua, ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Untuk pasal 19, peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 20, penggunaan peralatan medis di klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi medis. Bagian keenam yaitu kefarmasian. Yang pertama, klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Yang kedua, klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki surat izin praktik apoteker atau SIPA sebagai penanggung jawab atau pendamping. Pasal 22, yang pertama, klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang
Selanjutnya pasal 26, jadi untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara klinik harus melengkapi persyaratan. Yang pertama, identitas lengkap pemohon, salinan atau fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan. Kemudian salinan atau fotokopi yang sah, sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 tahun. Kemudian dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan profil klinik yang akan didirikan meliputi perorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat. Kemudian, izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat yang ketiga, apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat kedua habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya yaitu pasal 27. Ayat pertama, untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Ayat kedua, persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 24. Kemudian ayat yang ketiga, persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat, izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Kemudian pasal 28. Pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional paling lama 1 bulan sejak diterima permohonan izin. Ayat yang kedua, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas. Pasal 29. Apabila dalam permohonan izin operasional, pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 3. Maka pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota harus segera memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 60 hari sejak pemberitahuan disampaikan harus segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Kemudian ayat yang ketiga, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin operasional dalam jangka waktu 7 hari. Selanjutnya pasal 30. Ayat pertama, perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 harus diajukan permohonan paling lama 3 bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional. Ayat yang kedua, dalam waktu 1 bulan sejak permohonan perpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin. Kemudian ayat yang ketiga, dalam permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditolak, pemerintah daerah kabupaten atau kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis. Pasal 31. 1.
Perubahan izin operasional klinik harus dilakukan apabila terjadi A. Perubahan nama, B. Perubahan jenis badan usaha, atau C. Perubahan alamat dan tempat. Yang kedua, perubahan izin operasional klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menurut A dan B dilakukan dengan mengajukan permohonan izin operasional serta harus melampirkan A. Surat pernyataan penggantian nama atau jenis badan usaha klinik yang ditandatangani oleh pemilik, B. Perubahan akta notaris, dan C. Izin operasional klinik yang asli sebelum perubahan. Yang ketiga, perubahan izin operasional klinik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf C dilakukan dengan mengajukan permohonan izin mendirikan izin operasional serta harus melampirkan A. Surat pernyataan penggantian alamat dan tempat klinik yang ditandatangani oleh pemilik, dan B. Izin operasional klinik yang asli sebelum perubahan. Yang keempat, perubahan kepemilikan atau penanggung jawab teknis klinik harus dilaporkan kepada pemerintah, daerah kabupaten atau kota, kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Penyelenggaraan, pasal 32. 1. Klinik penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 2. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan 1 hari atau one day care, dan atau home care. Yang ketiga, pelayanan 1 hari, one day care, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu tindakan atau perawatan semi-intensif atau observasi setelah 6 jam sampai dengan 24 jam. Yang keempat, home care sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Pasal 33, klinik rawat inap hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 hari. Dan yang kedua, apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 34, klinik pertama hanya dapat melakukan bedah kecil atau minor tanpa anestesi umum atau spinal. Yang kedua, klinik utama dapat melakukan tindakan bedah kecuali tindakan bedah yang A. menggunakan anestesi umum dengan inhalasi atau spinal, B. operasi sedang yang berisiko tinggi, dan C. operasi besar. Yang ketiga, klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pasal 35, setiap klinik mempunyai kewajiban A. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan, B. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. C. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial. Dan yang D. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan atau informed consent. E. menyelenggarakan rekam medis. Dan yang terakhir, F. melaksanakan sistem rujukan dengan cepat. G. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan. Yang H. menghormati dan melindungi hak-hak pasien. I. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
J. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang K. Memiliki standar profesi operasional. L. Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang M. Melaksanakan fungsi sosial. N. Melaksanakan program pemerintahan di bidang kesehatan. O. Menyusun dan melaksanakan peraturan internet klinik. Dan yang P. Memperlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok. Kemudian pada pasal 36, setiap klinik mempunyai hak yang pertama menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang B, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan. Yang C, mengungkap pihak yang mengakibatkan kerugian. Yang D, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, yang E, mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 37, penyelenggara klinik wajib. Yang pertama, memasang nama dan klarifikasi klinik. Yang kedua, membuat dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik dengan menyertakan yang pertama, nomor surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP sebagai tenaga medis. Kemudian yang kedua, nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau surat tanda registrasi STR dan surat izin praktik atau SIP atau surat izin kerja SIK sebagai tenaga kesehatan lain. Dan yang C, melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 38 yang pertama, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Yang kedua, setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 tahun, wajib mengajukan permohonan akreditasi. Yang ketiga, akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pada pasal 39, yang pertama, dalam penyelenggaraan klinik harus dilakukan audit medis. Yang kedua, audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, audit medis internal dilakukan oleh klinik paling sedikit 1 kali dalam setahun. Kemudian audit medis eksternal dapat dilakukan oleh organisasi profesi. Kemudian pada bab 6, pembinaan dan pengawasan. Pasal 40 yang pertama, Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati atau Wali Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. Yang kedua, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengikut sertakan organisasi profesi dan perhimpunan atau asosiasi klinik. 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati atau Wali Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif. 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan, dan pencabutan izin rekomendasi klinik.
Pasal 42 yang berisi tentang 1. Gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peralihan. Pasal 43. Klinik yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 666 Menkes SK 6/2007 tentang klinik rawat inap pelayanan medik dasar tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlaku izin. 2. Perpanjangan izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini. Pasal 44. 1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, klinik yang telah terselenggara berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 028 Menkes per 2011 tentang klinik tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlaku izin. 2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, klinik yang sedang dalam proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 028 Menkes per 2011